akan ngebahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, sistem reproduksi ini dibagi jadi beberapa bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Pertama-tama kita akan ngebahas tentang genitalia eksternal. Nah, apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Nah, terdiri apa saja? Terdiri dari mens pubis, klitoris, uretra, labia majora, labia minora, vagina, ada jarak dari vagina ke anus namanya perineum, dan anus. Nah, pada genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Schwann. Kelenjar Bartholin itu terletak di mana? Terletak di sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Dan kelenjar Schwann ini terletak di sisi uretra yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Nih. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang genitalia internal. Apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tampak dari dalam. Nah, terdiri dari pertama ada namanya ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Nah, kedua yang ini namanya tuba fallopi. Tuba fallopi ini sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju uterus atau rahim, dan tempat pertemuan antara sel telur dengan sperma. Yang ketiga ada namanya uterus. Uterus ini berfungsi untuk tempat menyimpannya sel telur yang sudah siap dibuahi. Selanjutnya, serviks. Serviks ini tempat terbentuknya selaput lendir. Nih. Dan terakhir ada namanya vagina. Selanjutnya kita akan membahas tentang muskulus atau otot. Nah, ini namanya musculus levator ani. Yang ini musculus gluteus maximus. Musculus gluteus maximus. Terus yang ini namanya tuber ischiadicum. Ini musculus gralis. Nah, yang ini di selaput vagina ada namanya musculus sponiosis. Sini namanya musculus ischial cavernosus. Ini namanya rectum. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang panggul. Nah, panggul ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor itu bagian atas yang dari linea terminalis, yang fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Sedangkan pelvis minornya itu bagian bawah, fungsinya untuk menyangga organ reproduksi. Pada pelvis mayor ini terbagi menjadi 4 tulang. Yang pertama, 2 tulang oskosai, 1 tulang sakrum, 1 tulang oskosikis. Nah, pada tulang oskosai ini dibagi lagi menjadi beberapa tulang. Ini namanya os acetabulum. Acetabulum ke atas namanya os ilium.
terbulung ke bawah namanya os isium, AC terbulung ke depan namanya os pubis. Nah, terdapat tulang pada os ilium namanya fossa iliaca. Nah, terjadi penebalan namanya crista iliaca. Kemudian spina iliaca anterior superior. Ke bawahnya spina iliaca anterior inferior. Di belakangnya nih spina iliaca posterior superior. Di bawahnya spina iliaca superior yang di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Tulang namanya foramen operatorium. Pada os pubis ini disebut dengan symphysis pubis. Di sini terdapat tulang yang menghubungkan namanya ramus superior ossis pubis. Yang di bawahnya ramus inferior ossis pubis. Os sacrum ini terdiri dari 5 ruas tulang. Lubang ini disebut dengan foramen sacralia anterior. Yang belakangnya crista sacralis. Nah, pada os sacrum ini terdapat articulatio atau sendi yang menghubungkan antara sacro dan iliaca, namanya articulatio sacroiliaca. Pada os coccygeus ini terdapat 3-5 ruas tulang. Nah, terdapat sendi yang menghubungkan sacro dengan coccygeus, namanya articulatio sacrococcygeus. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang ligamen. Nah, ini namanya ligamen inguinale. Ini ligamen iliumbale. Terus ini ligamen crista coccygeus. Ini ligamen spina. Bisa lihat? Ini ligamen spina. Nah, kita akan bahas tentang bentuk panggul. Bentuk panggul ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ginecoid, kedua android, ketiga anthropoid, dan yang terakhir namanya platypeloid. Nah, panggul ginecoid ini berbentuk hampir seperti lingkaran. Spina isiadicumnya tumpul. 41% wanita memiliki panggul seperti ini, dan arcus pubisnya membulat. Yang kedua android. Android ini berbentuk hampir seperti jantung atau hati. Spina isiadicumnya menonjol, sacrumnya mendatar. Pada bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada pria, 33%. Pada wanita apabila memiliki panggul seperti ini akan mempersulit jalan persalinan. Dan yang ketiga namanya anthropoid. Anthropoid ini hampir seperti segitiga. Nah, diameter transversalnya berada di posterior dekat dengan sacrum. Spina isiadicumnya tidak menonjol. Nah, anthropoid ini banyak ditemukan pada pria. Nah, pada wanita memiliki panggul seperti ini apabila lebih besar atau tinggi. Dan yang terakhir platypeloid. Platypeloid ini berbentuk seperti oval. Nah, diameter transversalnya lebih besar dari anterior posterior. Nah, panggul seperti ini jarang ditemukan pada
wanita dan pria. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada panggul dengan tujuan untuk menilai apakah mempunyai kelainan atau keadaan yang memperhambat jalan persalinan. Nah, dalam melakukan pengukuran panggul ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, distensia spinarum dengan menggunakan jangka panggul. Distensia spinarum ini diukur dari spina iliaca dextra ke spina iliaca sinistra. Dengan ukuran normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distensia cristum dari crista iliaca dextra ke crista iliaca sinistra. Dengan ukuran normalnya 26 sampai 29 cm. Yang ketiga, conjugata eksternal diukur dari tepi pinggir simfisis pubis ke tulang lumbar kelima dengan ukuran normalnya 18 sampai 20 cm. Nah, yang terakhir, lingkar panggul dengan menggunakan metelin. Dari simfisis pubis melingkar mengelilingi panggul, kembali lagi ke simfisis pubis dengan ukuran normalnya 80 sampai 90 cm.